Baik, salam merdeka literasi. Oke, kita akan dengarkan bersama ya bagaimana suka duka yang dialami oleh teman kita Septinko pada saat menjalani pembelajaran atau perkuliahan jarak jauh sepanjang hampir 1 semester pada semester gasal ini. Disilakan Septinko. Salam merdeka. Perkenalkan, nama saya Septinko Nathaniel Diogas dari kelas 1C3 Akuntansi. Saya ingin presentasikan tentang refleksi pembelajaran jarak jauh. Latar belakang, akhir-akhir ini berbagai negara di dunia sedang mengalami krisis di berbagai aspek akibat dari adanya penyakit yang disebabkan virus dikenal dengan corona atau biasa disebut dengan COVID-19. Di Indonesia sendiri, perkembangan besar mulai terjadi sekitar pertengahan Maret 2020. Seiring dengan semakin tingginya angka kematian corona ini akibat dari pandemi COVID-19, berbagai kebijakan pun dikeluarkan oleh pemerintah sebagai usaha untuk memutus mata rantai COVID-19 di Indonesia. Salah satu upaya yang dikeluarkan pemerintah ialah dengan menerapkan physical distancing, yakni himbauan untuk menjaga jarak di antara masyarakat dari aktivitas yang dapat mengundang keramaian. Pemerintah pun mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan work from home. Kebijakan ini berisi himbauan kepada masyarakat Indonesia agar dapat menyelesaikan segala bentuk pekerjaan di rumah. Akibat dari kebijakan ini membuat berbagai sektor mulai terganggu. Salah satunya ialah sektor pendidikan. Dengan adanya pembatasan interaksi, Kementerian Pendidikan di Indonesia juga mengeluarkan kebijakan yaitu dengan meliburkan sekolah dan mengganti proses kegiatan belajar atau KBM dengan menggunakan sistem daring atau daring. Suka duka mengikuti PJJ. Sukanya dilihat dari segi waktu dan lokasi. Waktunya sangat fleksibel karena perkuliahan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, tergantung kesepakatan atau kebijakan kampus mengaturnya. Kedua, para mahasiswa lebih paham teknologi karena dengan dipaksanya mahasiswa memanfaatkan berbagai media pembelajaran seperti e-learning atau aplikasi-aplikasi lain. Hal itu membuat mahasiswa lebih mengenal dan memperdalam pengetahuan mengenai teknologi atau software yang berkembang saat ini. Dukanya yaitu permasalahan jaringan yang kadang sangat sulit dijangkau, apalagi di wilayah-wilayah yang akses jaringannya memang buruk sekali. Masalah tersebut menyebabkan mahasiswa kesulitan mengikuti kelas dan memahami materi dari dosen. Banyaknya tugas yang diberikan dosen dengan tidak memperhatikan kapasitas mahasiswa dan waktu pengerjaan yang tidak sesuai dengan proporsi tugas yang diberikan itu bisa meningkatkan stres dan lelah dalam diri mahasiswa karena tugas pada kuliah daring lebih banyak daripada kuliah offline atau tatap muka. Sisi positif, pembelajaran jarak jauh atau online dengan menggunakan berbagai fasilitas seperti platform Zoom, Google Meet, Google Classroom, situs pembelajaran universitas, dan lain-lain. Dengan adanya fasilitas tersebut, mahasiswa dan dosen tetap dapat berinteraksi satu sama lain, baik yang kuliah secara tatap muka atau offline. Bentuk interaksi antara dosen dengan mahasiswa dapat berbentuk pertemuan tatap muka secara daring, tanya jawab, tes formatif, kuis, dan presentasi. Selain kemudahan interaksi, dosen tetap dapat memberikan materi pembelajaran beserta tugasnya. Mahasiswa pun dapat menjawab pertanyaan atau tugas yang diberikan secara daring, baik melalui interaksi langsung maupun melalui pengiriman dokumen. Kelebihan lain yang didapatkan melalui metode kuliah daring adalah pengaturan waktu yang fleksibel, mudah disesuaikan dan tidak terdapat kendala terkait tempat. Artinya mahasiswa dan dosen dapat melakukan tugas secara daring tanpa dibatasi tempat dan waktu. Sisi negatif, pembelajaran jarak jauh banyak yang mengalami kurangnya konsentrasi belajar karena faktor dari lingkungan belajarnya yang berzona nyaman, seperti di kamar kos atau rumah yang menciptakan atmosfer kenyamanan yang cenderung membuat kita lebih memilih untuk bersantai atau tidur, dan kurangnya kondusif keadaan rumah yang membuat kita tidak fokus belajar. Tugas kuliah daring atau online ini melebihi tugas kuliah offline. Dari sistem perkuliahan online ini mengacaukan distribusi nilai yang telah ditetapkan sejak awal pertemuan, sehingga beberapa dosen harus merombak distribusi nilai untuk menyesuaikan keadaan saat ini. Dan kuliah online ini sangat tergantung pada internet dan kuota. Bila jaringan lambat dan susah sinyal,
maka proses perkuliahan akan tertinggal dan terganggu saat melakukan pembelajaran atau perkuliahan daring. Solusi PJJ memberikan fasilitas kepada masyarakat khususnya siswa dan guru agar dapat mengakses informasi melalui media daring dengan mudah. Misalnya memperluas jaringan agar sinyal komunikasi bisa mendekat ke rumah-rumah guru dan siswa. Diminta Dinas Pendidikan untuk merumuskan kembali metode pembelajaran yang menyenangkan yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Kemudian memberi bimbingan kepada para guru mengenai model pembelajaran yang efektif dilakukan dalam situasinya masing-masing. Memberi arahan kepada pimpinan sekolah tentang bagaimana program PJJ dan dilakukan secara produktif. Hampir semua sekolah sudah memiliki pengalaman tentang pengembangan program konvensional alias non-PJJ. Tetapi miskin pengalaman tentang pengembangan program PJJ. Disinilah arahan pemerintah sangat diperlukan. Harapan PJJ setelah kondisi kembali normal atau wabah COVID-19 sudah berakhir, saya harap kita dapat kuliah tatap muka. Adanya perlakuan khusus bagi siswa yang kesulitan dalam melakukan pembelajaran. Model pembelajaran daring ini baik digunakan tetapi perlu ditambahkan dengan model pembelajaran luar jaringan atau luring. Hal ini dikarenakan jika hanya pembelajaran daring saja, maka kejujuran dan kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas kurang terkontrol. Diharapkan adanya kedepannya ada model daring yang lebih baik lagi untuk jam pembelajaran agar lebih efektif dan efisien yang mampu diterima oleh siswa secara baik. Harapannya pembelajaran daring bisa dijadikan solusi yang baik untuk menunjang kemajuan belajar di rumah dalam kondisi pandemi seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih. Salam. Oke, terima kasih. Salam Merdeka Literasi.